Baiklah, kali ini kita akan membuat pola badan sesuai dressmaking. Sekarang, mari kita buat ukuran untuk membuat pola dasar ini, mulai dari lingkar badan. Selanjutnya, lingkar badan itu 92. Nah, selanjutnya ukuran lingkar pinggang. Untuk ukuran lingkar pinggang, itu kita menggunakan ukuran 72. Selanjutnya, ukuran lingkar panggul. Untuk lingkar panggul, itu ukurannya 100. Selanjutnya, ukuran lebar muka. Nah, lebar muka di sini itu 31. Selanjutnya, lebar punggung itu 33. Selanjutnya, panjang punggung itu ukurannya 38. Selanjutnya, ukuran panjang bahu. Nah, untuk panjang bahu kita gunakan ukuran 12 cm. Selanjutnya, ukuran lingkar leher. Nah, lingkar lehernya itu 36. Setelah kita membuat ukurannya, selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan pola. Pertama-tama buat garis melebar itu setengah lingkar badan. Lalu setengah lingkar badan tersebut dibagi 2 ditambah 1. Itu 24. Selanjutnya, kita buat garis lurus dari setengah tadi ke bawah itu sesuai panjang punggung. Panjang punggung di sini itu 38. Lalu buat persegi dengan ukuran panjang punggung. Kita garis sampai ke bawah. (38). Nah, selanjutnya buat garis melebar lagi hingga menyerupai persegi atau menyerupai kotak. Nah, sekarang sudah terbagi 2. Lalu ukuran panjang punggung tadi kita bagi 2, itu 38 dibagi 2. Itu hasilnya 19. 19 ditambah 1 itu jadi 20. Nah, lalu dibuat garis melebar hingga membentuk 4 bagian. Lalu untuk sekarang kita buat kepala belakang terlebih dahulu. Untuk pola belakangnya itu untuk kerung lehernya itu turun 1,5 cm dan buat 1/6 lingkar leher ditambah 1 itu 7. Lalu hubungkan antara garis leher yang 7 tadi ke yang turun 1,5 cm. Selanjutnya dari tengah tadi yang sudah dibagi 2 tadi kita turun 4 cm. Lalu buat garis lebar bahu mulai dari titik leher sampai ke turun 4 cm. Nah, lalu ukur dari lingkar leher tinggi
lingkar leher tadi 12 cm sesuai panjang bahu. Setelah diukur 12 cm, lalu tarik garis dari titik 12 cm tadi dari panjang bahu tadi ke bawah hingga ke garis badan. Lalu sekarang kita masuk ke pola bagian badan, itu seperempat lingkar badan tadi. Lingkar badannya itu 92, itu kita bagi 4, itu hasilnya 16,5. Lalu dari titik 16,5 kita tarik garis ke atas lurus untuk garis bantunya. Lalu dari titik garis leher belakang turun 7 cm. Maaf, kita turun 9 cm. Lalu tarik ke garis bantu tadi. Lalu dari titik 12 cm tadi panjang bahu buat garis hingga ke ujung lingkar badan. Lalu kita masuk ke garis lingkar pinggang. Nah, untuk lingkar pinggang yaitu kita memakai rumus 1/10 lingkar pinggang untuk kupnatnya. Itu 72 dibagi 10 itu 7,2 ditambah 3 untuk kupnat. Lalu ambil titik tengah dari 3 tadi itu 1,2 dari 1,5 dari 7,2. Lalu yang titik 1,5 antara yang 3 yang untuk kupnat 3 tadi dibagi 2, tarik garis ke atas hingga ke garis badan, dan garis badan turun 3 cm ke bawah. Lalu buat garis kupnat ke 7,2 dan ke titik 3 tambahan tadi. Atau kita bisa gunakan tools curve. Kita gunakan tool mirror. Setelah itu buat dengan rumus 1/4 lingkar pinggang di bagian pinggang. Itu lalu tarik garis ke garis badan tadi. Jangan lupa bentuk bagian kerung leher dan kerung lengan dengan tools modify. Bentuk hingga membentuk kerung lengan.
Setelah dibentuk, maka seperti itulah hasil dari pola belakang sistem dressmaking. Nah, selanjutnya kita masuk ke pola depan. Nah, untuk pola depannya, kita buat untuk lehernya itu ke samping. Kita buat ke bawah dulu untuk lehernya. Itu 1/6 lingkar leher ditambah 2 itu 8, dan ke samping 1/6 lingkar leher tambah 1 sama dengan 7. Nah, lalu hubungkan titiknya dan bentuk dengan tools modify. Lalu kita buat garis panjang bahu dari titik leher tadi ke menyatu dengan bahu badan belakang. Lalu kita buat bagian badan itu 1/4 lingkar badan. Itu tarik ke atas. Lalu titik tadi 12 untuk panjang bahu tadi 12, lalu bentuk hubungkan dari titik 12 tadi ke titik garis ke badan. Selanjutnya kita membuat garis pinggang. Nah, sebelumnya untuk pola depan ini kita tambah panjangnya itu 2 cm ke bawah. Lalu baru kita buat satukan ke samping dan buat 1/10 lingkar pinggang itu 7,2 untuk membuat kupnatnya, dan tambah 3 nanti untuk kupnat. Lalu tambah 3, tambah 1,5 dari 7,2 1,5, lalu tarik garis 1,5 tersebut titik 1,5 ke tengah bahu. Tentukan dulu titik tengah bahunya, lalu tarik titik 1,5 ke tengah bahu. Setelah itu baru dibuat kupnat bagian pinggangnya. Untuk kupnat bagian depan itu kita ambil tinggi puncak. Itu tinggi puncaknya 16. Lalu bentuk kupnat tarik ke bawah. Nah, setelah itu di bagian pinggang itu turun 9 cm. Di bagian badan kita turun 9 cm untuk membuat kupnat sisi. Lalu dari titik puncak tadi naik 2 cm. Nah, di 2 cm tersebut kita ke titik J itu 2 cm juga. Nah, di sana nanti puncak kupnat bagian sisi. Nah, setelah 2 cm bentuk kupnat ke bagian sisi.
Itu turun 1,5 senti dari titik 9 tadi. Oh, maaf 1 senti. Lalu bentuk ke titik puncak kopnat. Lalu kita gunakan untuk mengkopinya itu mirror, tools mirror, dan turun 1 senti nantinya. Lalu hubungkan dari titik badan ke titik garis kopnat sisi. Selanjutnya tentukan 1/4 lingkar pinggang. Itu 2 tambah 3 itu 22. Lalu hubungkan ke titik garis kopnat. Lalu hubungkan kopnatnya. Garis kopnat. Lalu tadi jangan lupa untuk membentuk bagian leher dan juga kerong lengan. Dan kita juga bisa menghapus garis-garis yang tidak diperlukan dengan eraser. Nah, bentuk dengan modify itu bagian leher dan kerong lengan. Bentuk hingga membentuk garis kerong lengan. Jangan lupa tadi turun 5 senti dari titik leher ke bawah untuk membuat tengah muka. Tengah mukanya itu 31 dibagi 2 itu 15,5. Nah, buat garis 15,5. Dibentuk lagi hingga garisnya bagus, kerong lengannya bagus. Nah, beginilah hasil dari pola belakang dan depan sistem dressmaking. Nah, Ananda bisa mencobakan membuat polanya di rumah. Anda bisa menghapus garis-garis yang tidak diperlukan dengan eraser tools. Mungkin sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.